Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Salsayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita Queen Poppy. Kak Poppy ya, biasa dipanggil ya. Poppy, Poppy ya, lebih sering dipanggil Poppy. Gimana nih, sebelum menggali lebih dalam tentang perjalanan karir Kak Poppy, saya ingin bertanya tentang profil Kak Poppy. Boleh di-share kepada pemirsa di rumah? Boleh. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Poppy. Jadi biasanya tuh kayak orang kenalnya tuh Biay ya. Iya. Jadi saya adalah konten kreator. Jadi ya alhamdulillah bisa disebut konten kreator. Saya punya YouTube channel namanya Bilik Biay, dan saya punya galeri fashion yang sekarang kita lagi di sini namanya Gaya Biay. Dan saya ibu dari 2 orang anak. Kegiatan sehari-hari paling kalau misalnya di galeri ya nungguin, mantengin anak-anak kerja semuanya, sambil alhamdulillah ada beberapa endorsement yang masuk. Ya bisa dikatakan kayak satu hari itu adalah paling nggak 1 endorsement. Iya ya. Sekarang influencer, konten kreator, lalu bisnis galeri ini, terus juga ibu dari 2 orang anak. Luar biasa sekali ya Kak Poppy ya. Masya Allah. Profesinya banyak banget nih ya. Dari usaha juga gitu kan. Sebagai sebagai konten kreator dan influencer, bagaimana pandangan terhadap industri yang ada di Provinsi Jambi? Apakah seperti apa perkembangannya? Sebagai influencer dan konten kreator, influencer dan konten kreator, kalau misalnya untuk influencer nih ya, kalau konten kreator, karena sama ya. Jadi kalau misalnya saya influencer di bidang apa kan, ada fashion juga, ada di bidang makanan kuliner juga. Biasanya tuh terkait sama UMKM ya. Kayak mereka endorsement saya rata-rata tuh UMKM. Nah saya juga rata-rata UMKM. Jadi kalau misalnya untuk yang saya konten kreator di Bilik Biay, itu juga saya YouTube channelnya bisa dilihat nanti di Bilik Biay. Itu kita juga review makanan-makanannya juga makanan kayak UMKM rata-rata. Jadi hanya beberapa kafe aja yang kira-kira lagi hype memang kita kedepankan. Jadi pandangan saya sebenarnya untuk yang untuk makanan ya khususnya ya. Kalau untuk makanan kuliner khususnya, saya bangga sekali ya, di Jambi itu udah banyak banget kafe-kafe dan banyak banget untuk makanan walaupun street food. Itu bener-bener kayak yang kemarin baru-baru aja saya lihat ada kayak yang topoki, jadi berasa kayak yang di Korea gitu. Pokoknya Jambi sekarang luar biasa dan good banget. Kalau untuk fashion masih karena memang Gaya Biay kita memang fokusnya ke middle low, jadi kita mulai dari harga-harga yang sangat terjangkau, mulai dari 50.000 barang-barang di sini, harga 50 ribuan ke atas. Nah itu alhamdulillah antusiasnya tinggi sekali. Jadi mulai dari kayak untuk belanja online sampai dengan COD kita sediakan fasilitasnya. Berarti Provinsi Jambi perkembangannya luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi kalau misalnya untuk baju ya, itu fast banget. Jadi kalau misalnya hari ini kita upload itu langsung kayak alhamdulillah antusias banget. Jadi pernah juga ada yang sampai nunggu di depan ya, walaupun memang jarang-jarang, tapi memang kayak yang bener-bener di Jambi itu semuanya kayak anak-anak mudanya itu udah yang fashionable banget. Ini di kalangan milenial saja atau semua masyarakat nih, ibu-ibu juga? Oh, kalau misalnya untuk Gaya Biay, ibu-ibu yang gayanya anak muda. Oh iya ya? Iya, jadi kalau misalnya nanti datang ke sini, sekarang ibu-ibu yang tren ya? Saya juga emes, kayak kalau misalnya yang datang ke sini, terus kalau kita kan bisa lihat di Instagram itu ada yang nge-tag kan, yang kita lihat yang itu nasabah, customernya itu fashionable semua. Kadang-kadang saya speechless kayak yang wow keren ya, fashionable juga nih customer kita gitu. Pokoknya apa yang dipakai milenial itu juga yang dipakai ini ya, ibu-ibu. Luar biasa sekali ya. Iya, keren. Galeri ini, baik pemirsa, galeri ini bukan hanya untuk para milenials, tetapi juga kalangan ibu-ibu yang sekarang modelnya tren banget pemirsa. Luar biasa sekali, Kak Poppy adalah seorang pengusaha, influencer dan konten kreator, dan punya YouTube channel juga. Kita untuk menggali lebih dalam, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di segmen berikutnya.
bersama saya Salsayu Amelia dan Kak Poppy, seorang konten kreator, influencer dan juga pengusaha tentunya. Ya Kak Poppy ya? Iya. Oke, sekarang saya ingin bertanya nih, bagaimana cara memilih konten? Fokus kontennya kemana nih Kak? Jadi untuk fokus konten yang itu ya, Bilik Bia ya. Belakangan kita fokus ke kuliner. Karena apa? Karena kan kita ada meeting ya, saya punya tim. Jadi di tim itu kita meeting. Jadi meeting kayak kita review nih, yang mana nih yang mana nih banyak viewersnya. Ternyata yang banyak viewersnya itu yang makan-makan. Jadi kita fokusnya ke yang makan-makan belakangan. Karena apa juga menyesuaikan masyarakat juga ya. Iya, menyesuaikan. Jadi seleranya tuh kayak mereka tuh kayak lebih antusias lihatnya yang makan-makan. Jadi kita syutingnya makan-makan karena apa? Karena juga di endorsement juga kebanyakan juga saya terimanya yang makan-makan. Karena kemarin tuh terima endorsementnya yang untuk fashion juga ada, tapi waktu kita bikin konten tentang fashion antusiasnya agak sedikit gitu. Jadi sekarang kita fokusnya kayak makan-makan. Jadi kontennya itu kuliner ya? Ya, kuliner. Karena lebih disukai, dominan disukai masyarakat ya? Iya, ternyata lebih dominan disukai. Itu tuh sebenarnya challenging juga ya. Jadi saya jualan fashion, tapi endorse-nya UMKM makanan ya. Jadi makan-makan, tapi harus jaga badan tetap bisa stabil dan bagus kalau misalnya pakai baju gitu. Karena memang konten kreator pemirsa harus menjaga fashion juga ya, body language seperti apa gitu ya. Iya. Oke, jadi kesulitan apa nih yang ditemukan dalam membuat sebuah konten? Kesulitan belakangan ya, karena kita udah fokus ke yang pedagang kecil, jadi kayak misalnya street food, kita tuh kesulitan diizin belakangan ini. Mereka itu kayak yang masih awam ya, mungkin di Jambi untuk yang syuting kayak gitu, mungkin di dalam benaknya bertanya-tanya kayak yang ini dibayar, maksudnya harus ini bayar atau enggak gitu atau apa. Jadi saya minta izinnya tuh harus kayak yang H-1, kadang-kadang H-1 minggu gitu kan. Jadi kalau misalnya itu juga syukur-syukur dapat izin, beberapa kali dapat penolakan. Nah, itu belajar dari pengalaman karena kan saya biasanya datangnya langsung ke sana, ke lokasi, terus tiba-tiba maaf Kak, kita nggak bisa terima untuk syuting, nanti mengganggu yang lain. Masih yang kayak gitu sayang sekali sih sebenarnya, padahal sebenarnya niat kita tuh untuk ngebantu supaya ya memang sebenarnya kalau misalnya itu takutnya ada beberapa tempat usaha juga ada beberapa yang nganggap kayak yang konten kreator nih datang cuma mau pengen makan gratis gitu, curhat. Sebenarnya enggak, kita bayar tapi beberapa memang dari 10 yang kita datangi 7 menolak untuk dibayar karena mereka ngerasa terbantu gitu. Dan kita pun ngerasa alhamdulillah dan kita bantu dengan doa, semoga luar biasa sekali ngebantu. Tapi kan memang dalam hati kita memang untuk ngebantu ya, bukan hanya untuk gratisan juga. Emang diniatkan memang bayar ya, tapi ada yang ditolak gitu, alhamdulillah. Nah, apa saja nih yang diperhatikan dalam pembuatan konten? Yang diperhatikan dalam pembuatan konten ya kalau mungkin ada tahap-tahapannya ya. Tahap-tahapannya ya, kalau karena saya itu sambung-sambungkan kait-kaitkan tuh, kayak saya jualan gaya dia ini jualan fashion. Jadi saya harus perhatikan fashion saya. Jadi kadang ini ya kalau misalnya memang ada satu aja yang saya nggak bawa, seperti kayak misalnya inner, itu kayak itu bisa ganggu mood banget seharian. Jadi sebelum syuting, prepare-nya dari kayak yang malam sebelumnya minta dibantu sama ladies yang di sini disiapin bajunya 1 hari sebelumnya. Kalau enggak ya bisa kacau sih. Ya masih untung Jambi itu deket-deket. Kadang minta dianterin sama asisten, minta dianterin sama pegawai gitu. Tapi kalau misalnya yang jauh gitu kan nggak kebayang juga. Jauh, jangkauannya lumayan lama ya kalau nganter-nganter ya? Iya, lama dan makan waktu dan makan dan menyurut emosi juga. Baik pemirsa, kita udah sharing-sharing nih bersama Kak Poppy dalam pembuatan kontennya seperti apa, lalu cara memilih kontennya fokusnya ke kuliner pemirsa. Jadi kita udah tahu nih gimana cara tahapan-tahapannya dalam pembuatan konten. Nah, untuk itu pemirsa di rumah kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya.
Pemirsa, masih bersama saya Salsa Ayu Amelia dan Kak Popi. Baik pemirsa, menyimak obrolan kita sebelumnya Kak Popi terkait perjalanan karir kakak sebelumnya, lalu cara-cara tahapan-tahapan pembuatan konten luar biasa sekali dengan hati yang ikhlas tentunya ya Kak ya, dengan mungkin karena enjoy hobi banget karena hobi ya. Iya. Jadi saya ingin bertanya nih, keluar dari profesi yang sebelumnya, bagaimana peran keluarga? Nah, bagaimana cara membagi waktunya juga nih? Boleh share kepada pemirsa di rumah. Untuk anak-anak dan kerjaan ya, dan hobi. Keluarga tentunya iya, ya. Keluarga ya. Jadi kalau misalnya untuk keluarga, mungkin yang terpisahnya anak-anak di rumah, suami di atas kantornya. Jadi saya sama suami itu udah sama-sama seharian. Jadi kantornya di jadi atas. sama-sama terus ya sama suami. Alhamdulillah. Ibu dari 2 orang anak. Anaknya di rumah. Di rumah. Jadi ada yang bantu juga mungkin ya kayak. Dan sekarang anak-anak itu ada yang ngurusin di rumah juga sama oma. Kebetulan oma juga udah nggak kerja lagi, udah pensiun. Jadi sehari-hari mereka sama oma. Anak yang pertama tuh udah sekolah. Jadi kayak ngebagi waktu ke mereka. Sebenarnya kalau sekarang anak-anak udah makin udah banyak yang kritis ya. Kayak udah pada kritis ya kalau ngomong. Kayak misalnya bapaknya tuh setiap malam kan belakangan lagi sibuk ada yang diurusin. Jadi hampir tiap malam di luar ketemu sama orang gitu kan, kayak ditanyain tuh, Baba kenapa sih setiap malam emang harus keluar ya, nggak di rumah aja ya? Terus iya kita harus jelasin. Jadi ya untuk anak-anak kita tuh kayak ngomongnya itu kayak aku tuh sama anak saya sama anak-anak itu kayak ngomong sama kayak temen gitu loh. Tapi dipilih kata-kata yang cocok. Jadi kalau misalnya memang mereka tuh nggak bisa yang kayak dibilangin kayak bahasa anak-anak yang masih ngambang gitu, mereka pasti ada pertanyaan lagi gitu. Jadi memang harus dikasih tahu. Jadi kalau misalnya kayak gini, ada yang nggak boleh kayak gini loh, nanti kayak gini kita jelaskan secara gamblang gitu. Jadi kalau misalnya untuk kebagi waktu, kalau misalnya saya kerja, biasanya syuting itu emang ada 1 hari dalam 1 minggu. 1 hari itu kita langsung ke 4 tempat gantian dari pagi sampai sore ya, dan itu emang saya udah bawa semuanya dan saya memang harus selesaikan di hari itu dan pulang besoknya lagi udah nggak ngurus syuting lagi. Nah kalau misalnya untuk endorsement saya memang harus di situ ada syarat dan ketentuannya ke semua klien yang minta endorse. Saya kasih tahu pengantaran barang sampai jam berapa dan saya endorsement saya lakukan di sini sampai di rumah saya udah nggak bikin lagi. Nah untuk handphone juga, untuk gadget juga, alhamdulillah anak-anak saya 2 orang bukan anak gadget, dan untuk buka kunci handphone pun si kakak itu nggak bisa. Kalau adik itu emang agak lebih itu ya, lebih cerdas. Kayak mana ya, cerdas udah kita kayak alhamdulillah dia kayak yang dengan ngintip aja dia bisa gitu. Jadi kalau misalnya si kakak itu masih kayak yang buka handphone aja tuh minta tolongin. Jadi kalau misalnya dibatasi banget nih ya. Bukan ya mungkin bisa disebut dibatasi, tapi memang sebenarnya nggak dikenalin juga. Jadi kalau misalnya mau nonton sangat-sangat dibatasi ya. Karena memang anak kecil zaman sekarang itu nggak lepas dari gadget. Iya, alhamdulillah anak saya nggak. Tetapi kalau misalnya kemarin itu karena lihat di sekelilingnya sekarang udah sekolah, teman-temannya pada pegang handphone, kita udah dapat PR lagi nih buat ngejelasin supaya, nah sebenarnya guna gadget itu untuk apa nih Dek? Ini Uni ya, untuk apa? Ini seperti apa? Baiknya apa? Dan sebenarnya itu nggak boleh digunakan untuk nonton. Kalau nonton silakan di TV. Nah itu juga jadwalnya nonton. Kalau makan siang, kalau makan siang 1 jam. Kalau makan siang dan hari Minggu. Jadi waktu nontonnya dijadwal juga. Luar biasa sekali. Alhamdulillah nurut tuh. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada kayak perlawanan nih. Tips-tips nih yang bikin ibu-ibu di rumah supaya tips untuk menjaga anak itu seperti apa mendidiknya gitu. Boleh, supaya jadi kayak yang tadi ya, nggak kena gadget itu ya. Kita tuh kalau misalnya untuk dalam semua hal dengan dalam ngurus anak ya, dalam semua hal itu sama suami harus satu nada. Sama suami harus satu nada. Berarti jadi kalau misalnya sejalan sejalan. Pernah kalau misalnya nggak pernah 1 kali nggak sejalan, 1-2 kali nggak sejalan, itu akan jadi kayak bener-bener pecah banget ya. Jadi kalau misalnya kita sama suami, apalagi tinggalnya sama parent ya, maksudnya kayak nenek, kakek, kita harus satukan nada kita. Jadi kalau misalnya emang terpecah-pecah nadanya tuh kayak yang beda-beda, itu anaknya juga akan hilang arah pasti. Benar ya. Berarti harus ada kerjasama juga antara suami dan istri juga ya. Wah, luar biasa sekali. Ini prinsip hidup kakak Popi nih yang selalu diterapkan, boleh di-share juga kepada pemirsa. Prinsip hidup sebenarnya
saya prinsip hidup sebenarnya saya kalau misalnya untuk dalam melakukan sesuatu do your best ya. Walaupun itu hal kecil kayak misalnya cuman ya kalau misalnya kita cuma foto-foto atau orang ngelihatnya foto-foto ya cuma foto-foto atau cuman pergi ke suatu tempat untuk ngisi satu acara. Do your best. Jadi lakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kalau saya anggap suatu kesempatan itu adalah benar-benar kesempatan dan peluang sekaligus peluang. Jadi kalau misalnya untuk melakukan sesuatu itu lakukanlah yang terbaik. Benar, lakukanlah yang terbaik. Karena ya kan? Usaha nggak pernah ngianatin hasilnya. Iya, sebuah proses tidak pernah mengkhianati hasil pemirsa. Baik, motivasi ini untuk kaum milenial dalam memanfaatkan digital. Termasuk juga ibu-ibu di rumah tentunya. Wah, ini kayak itu ya ada hubungannya. Saya juga dikontrak sama Kominfo kebetulan untuk ngisi webinar sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ini? Iya, sampai akhir tahun ini tentang memang literasi digital. Jadi itu ngomongin soal itu juga. Motivasi untuk para kaum muda dan ibu-ibu yang di rumah aja. Ya manfaatkan perkembangan dunia digital ini sebisa mungkin. Jadikan itu peluang. Supaya bisa untuk kita jadi lebih produktif. Iya benar. Menjadi peluang ya, peluang. Digital itu bukan untuk kita menggunakannya itu di luar peluang yang seharusnya kita manfaatkan dengan hal positif, namun kita manfaatkan dengan hal yang negatif. Kayak sebenarnya kalau misalnya hobi, sayang sekali kalau misalnya digital itu tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang benar untuk orang lain. Contohnya hobi ya, kalau misalnya hobi nantinya akan jadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Alhamdulillah kayak saya sekarang ini. Iya kan? Hobi yang menghasilkan, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar pemirsa. Luar biasa sekali. Kak Poppy adalah seorang pengusaha dari konten kreator, influencer dan juga ibu dari 2 orang anak dan sekarang dikontrak sama Kominfo ya. Iya, sampai di akhir bulan ini sampai akhir tahun. Akhir tahun ya, sampai akhir tahun ini pemirsa. Luar biasa sekali. Dan sekarang udah punya galeri sendiri dan sekarang juga selalu sama-sama suami ya, kantornya di atas. Iya, suami di atas, saya di bawah. Dan inilah patut dicontoh juga pemirsa di rumah karena banyak sekali manfaat dan yang bisa kita berikan kepada orang lain, manfaat yang bisa kita berikan kepada pemirsa di rumah. Baik pemirsa, Anda telah menyimak obrolan kita dan perbincangan kita pada hari ini. Namun pemirsa, waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saksikan selalu BTP Inspiratif pukul 6 sore setiap Senin dan Kamis hanya di BTP Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.